lalu kita juga membahas tentang interaksi sosial kan? Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama mengenai ciri-ciri interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama itu yang akan kita bahas ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, ciri-cirinya apa saja sih? Nah, menurut Basrowi sendiri, interaksi sosial ini mempunyai ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu diantaranya yang A, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Pasti Ananda sudah tahu. Interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi individu ini tidak dilakukan oleh satu orang. Jadi kalau kalian atau Ananda semuanya melakukan individu itu cuman sendiri, itu bukan interaksi namanya. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Adanya pengaruh lalu individu lainnya memberikan respon atau tanggapan. Yang B, ada komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol. Nah, simbol di sini maksudnya menggunakan bahasa kah, senyuman, tegur sapa, bahasa isyarat, dan lain sebagainya. Yang C, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang D, ada pun tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Selain itu, pola interaksi sosial didasarkan pada yang pertama itu adalah kebutuhan yang nyata. Yang B, efisiensi. Yang C, efektivitas atau keberhasilan seseorang. Penyesuaian dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau di keluarga, penyesuaian diri pada kebenaran dan tidak memaksakan secara mental maupun fisik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari interaksi sosial menurut Basrowi dan pola interaksi sosial yang didasarkan pada keenaman ini. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari interaksi sosial. Nah, jenis-jenis dari interaksi sosial ini apa? Nah, jenis-jenis dari interaksi sosial ini terbagi menjadi 3. Di antaranya, yang pertama itu interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Yang kedua, interaksi yang dilakukan oleh individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Itu adalah ketiga jenis-jenis interaksi sosial. Nah, yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Nah, ini adalah contoh gambar interaksi antara individu dengan individu. Nah, maksud dari interaksi ini apa? Maksudnya gini, interaksi yang satu memberikan pengaruh, memberikan rangsangan atau stimulus kepada individu lainnya. Dan sebaliknya begitu, individu tersebut memberikan reaksi atau respon gitu. Karena adanya timbal balik gitu. Yang satunya memberikan pengaruh dan yang satunya lagi memberikan respon atau tanggapan. Nah, contohnya ketika 2 orang bertemu lalu saling tegur, saling berbicara, saling melemparkan senyuman dan lainnya, atau antara dokter dengan pasiennya, atau ibu dan anak perempuannya. Ini adalah contoh gambar dokter dengan pasiennya. Nah, yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, ini adalah contoh gambar dari interaksi antara individu dengan kelompok. Gitu. Nah, maksud dari interaksi ini adalah interaksi yang menunjukkan bahwa kepentingan seseorang itu akan berhadapan, akan bersangkut paut dengan kepentingan kelompok. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu seorang guru sedang mengajar siswa-siswanya. Nah, seorang guru itu adalah individu, sedangkan siswa-siswanya itu adalah kelompok gitu. Itu yang dikatakan interaksi antara individu dengan kelompok gitu. Dan adanya tujuan di sana gitu. Nah, yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini adalah contoh gambar dari interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi antara kelompok dengan kelompok ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Maksudnya kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain.
Itu yang dikatakan dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya pertandingan antara tim sepak bola atau perlombaan kelas bersih antara kelas A dan kelas B. Itu tuh adalah interaksi yang dilakukan oleh kelompok dengan kelompok. Nah, seperti contoh gambar di sini. Ini adalah pertandingan yang dilakukan oleh sepak bola, misalnya sepak bola Manchester United dan lainnya. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ini. Nah, apa saja sih faktornya? Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini sendiri adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, jika seseorang melakukan sebuah interaksi sosial, sesungguhnya secara naluriah manusia mempunyai dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang itu gitu. Nah, faktor internal ini sendiri adanya faktor yang mempengaruhi interaksi sosialnya. Nah, yang pertama dorongan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua dorongan untuk mempertahankan hidup, dan yang ketiga dorongan untuk melakukan komunikasi dengan sesamanya gitu. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, proses sosial biasanya didasari oleh beberapa faktor seperti yang pertama itu adalah imitasi. Tindakan seseorang untuk meniru segala sesuatu yang ada pada orang lain. Contohnya, seorang anak meniru kebiasaan orang tuanya dari cara berbicara, berpakaian, tingkah laku, dan sebagainya. Yang kedua adalah sugesti, yaitu rangsangan pengaruh atau yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga yang menerimanya akan menuruti atau melaksanakan apa yang disugestikannya gitu. Contohnya seorang anak lulusan SLTP melanjutkan sekolahnya ke SMU karena terpengaruh oleh kawan sepermainannya yang memiliki atau yang memilih ke SMU. Sebenarnya dia lebih suka ke SMK. Teman-temannya mengatakan bahwa dengan masuk SMU peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Karena dengan hal itu dia terpengaruh oleh teman sebayanya gitu. Karena SMA tadi peluangnya besar. Nah, besar peluangnya. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi ini sendiri adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain gitu. Atau upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjadi sama dengan individu lainnya atau individu yang ditirunya baik dari segi gaya hidupnya maupun perilakunya. Contoh, seseorang pemain bulu tangkis junior tentunya memiliki seorang idola di level juniornya juga. Kemudian mengikuti dan mengamati setiap gerak-gerik, strategi, dan gaya bermainnya untuk diikuti dan ditiru. Dan ia yakin akan menjadi seperti idolanya di masa depan gitu. Nah, yang keempat adalah simpati. Simpati ini adalah sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain gitu. Perasaan simpati ini juga bisa disampaikan kepada seseorang atau kelompok orang di suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Nah, contoh pada kepentingan ulang tahun Republik Indonesia pada saat kenaikan kelas dan lainnya. Nah, yang kelima adalah motivasi. Motivasi ini sendiri adalah dorongan, pengaruh, rangsangan, dan stimulus yang diberikan oleh seseorang individu kepada orang lain gitu. Contoh, penghargaan atau pujian yang diberikan kepada siswa yang menang dalam lomba matematika. Nah, pujian ini diberikan oleh seorang guru untuk membangkitkan semangat siswanya gitu. Nah, yang keenam adalah empati. Proses kejiwaan seseorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Contoh, kalau kita melihat orang celaka sampai luka berat dan orang itu kerabat atau teman dekat kita, maka perasaan empati menempatkan kita seolah-olah ikut celaka gitu. Nah, itu adalah faktor eksternal dari interaksi sosial. Nah, itu adalah faktornya.